Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja dari penyengat singgah ke pasar membeli roti. Saya lihat jawabannya kurang semangat, diulangi sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengaruh puasa pertama. Pertama ini maka loyo kita sih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, bahwa segala puji hanya milik Allah. Inilah makna dari firman Allah yang sering kita dengar, sering dijadikan muqaddimah dalam mengawali setiap pembicaraan, yang bunyinya adalah innal hamda lillah, bahwa segala bentuk puji-pujian itu hanya milik Allah saja. Maka jika seandainya ada di antara makhluk ini, termasuk kita manusia, bahkan termasuk kita yang hadir pada siang hari ini, ada orang-orang yang umpamanya gila hormat atau mabuk pujian, atau suka membangga-banggakan diri, prestasi dan keluarganya, maka ketahuilah sesungguhnya dia telah berupaya untuk mengambil apa yang menjadi hak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah membuktikan bahwa iblis diusir dari surga karena memiliki sifat sombong, angkuh. Kesombongan pertama yang disampaikan oleh iblis adalah ketika menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Ungkapan itu diabadikan dalam Al-Quran. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Wa ana khairum minhu, saya jauh lebih baik daripada Adam. Jadi indikator kesombongannya itu ada pada kata khairun, saya lebih baik daripada Adam. Maka hati-hati ikhwas sekalian, jika kita temukan orang-orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih sempurna, lebih perfect daripada orang lain, maka secara tidak langsung dia sudah mewarisi sifat-sifatnya iblis. Kita berdoa mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini Allah jauhkan dari sifat-sifat yang demikian. Amin. Allahumma. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga tercurah buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati fillah, di kultum perdana ini saya ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran. Ayat ini viral selama bulan puasa. Ayat viral selama puasa itu apa? Al-Baqarah 183. Kenapa viral? Karena ayat ini menjadi sumber utama oleh para da'i dan da'iyah untuk menyampaikan tentang perihal puasa. Maka hari ini kita juga akan menyampaikan ayat yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat kita baca, sebelum masuk bulan suci Ramadan, beliau terbiasa berkumpul dengan para sahabat. Lalu apa yang beliau laksanakan? Beliau mengedukasi para sahabat tentang fikih puasa. Ya, kalau hari ini dikenal dengan istilah fiqhus siyam, fikih puasa. Kenapa demikian? Karena berpuasa itu perlu ilmu. Makanya para ulama kita mengatakan al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu, baru berbicara, baru berbuat. Orang sekarang Ustaz banyak, yang penting kerjakan dulu. Yang penting ngomong dulu. Ini hati-hati. Apalagi perihal ibadah. Ibadah kalau tidak ada ilmu jangan coba-coba lakukan. Ya. Tidak saja mendapatkan pahala bagi pelakunya, malah mendapatkan dosa. Makanya para ahli usul fikih membuat sebuah kaidah. Kaidahnya itu berbunyi al-aslu fil ibadah at-tahrim, bahwa hukum asal dari ibadah itu sebenarnya diharamkan sebelum datang perintah yang menyuruhkan. Contoh, kita sholat, ada dalil yang menyuruh dalam Al-Quran. Kita berpuasa, ada syariat yang menyuruh kita berpuasa. Tapi kalau nggak ada, jangan dibuat-buat. Nah, sekarang kan banyak ibadah-ibadah tambahan, Ustaz. Selama bulan Ramadan ini hati-hati. Fadilah membaca surat ini di puasa pertama, fadilah membaca surat ini di puasa kedua, hati-hati. Kalau tidak ditemukan dalil yang qat'i baik dari Al-Quran dan hadis Nabi, jangan lakukan. Khawatirnya bukan dapat pahala tapi malah menjadi dosa. Nah, ikhwas sekalian, yang pertama ayat Al-Quran Al-Baqarah 183 menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini berbicara tentang puasa. Maka ilmu yang perlu kita tambah pada diri kita adalah tentang puasa itu sendiri. Salah satu yang perlu kita pahami adalah arkanus shiyam, rukun puasa. Puasa itu rukunnya ada berapa? Ustazah, berapa? Ini ada hadiah nih di atas ini. Berapa rukun puasa? 3 atau 4? Hah? Rukun puasa yang lama berapa, Ustaz? Yang lama? Rukun puasa ada 2, masih yang lama. Ya, belum ada rukun puasa yang baru, masih yang lama. Yang pertama adalah niat. Maka seseorang menjelang berpuasa mesti berniat. Kalau tidak berniat maka niatnya tidak, maka puasanya tidak sah. Nah, para ulama membagi niat itu kepada beberapa macam dalam pelaksanaannya. Tapi jumhur ulama sepakat bahwa an-niyatu fi'lul qalbi. Niat itu adalah kerjanya hati. Jadi niat itu, ikhwas kalian, itu kerja hati. Lah kalau kerja hati perlu nggak dilafazkan? Hah? Kalau dia kerja hati perlu nggak kita lafazkan? Nggak perlu, karena kerja hati. Yang tahu isi hati itu siapa? Antara kita dan Allah. Maka niat puasa menurut jumhur ulama tidak perlu dilafazkan, cukup dalam hati saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sebagian ulama mengatakan niat itu mesti dijaharkan, dizahirkan. Kalau tidak dijaharkan, puasanya tidak sah. Maka kita lihat di beberapa masjid yang punya pendapat seperti ini, setelah sholat tarawih kemudian lanjutkan witir, setelah witir mereka berniat sama-sama. Saudara, para imam-imam masjid mungkin sering memimpin itu, nawaitu saum ghadin atau siyam ghadin. Itu pendapat ulama itu. Nawaitu yang umum saum ghadin, ya, nawaitu saum ghadin sampai akhir, baca sama-sama. Kenapa? Pendapatnya niat itu mesti dijaharkan. Sah ke itu? Sah.
Yang ketiga, orang lupa berniat. Kira-kira lupa berniat, puasanya sah apa enggak? Ustazah habis makan sahur, lalu kemudian tiba-tiba masuk imsak, azan dikumandangkan, tapi niat lupa. Kira-kira puasanya sah apa enggak? Ada? Ragu ya. Jadi pendapat ketiga mengatakan kalau dia lupa berniat, maka ibadahnya dianggap sah. Lalu mana niatnya? Aktivitas yang dia lakukan sebelum puasa termasuk niat. Dan kita bangun umpamanya malam hari, lalu kita masak. Setelah masak, ibu-ibu lalu dibangunkan yang perlu dibangunkan. Yang udah punya suami, bangunkan suami, anak. Lalu makan sama-sama. Setelah makan, azan berkumandang, nggak ada niatnya, puasanya terhitung sah. Lalu mana niatnya? Aktivitas menjelang dia berpuasa termasuk niat. Jadi jangan ada pula yang kenapa nggak puasa Zah? Ya itulah Ustaz, lupa berniat. Jadi jangan sampai kejadian itu. Kenapa? Niatnya dianggap sah. Sama Ustazah dari kelas, karena terburu-buru, umpamanya kita sampai di masjid, tiba-tiba imam sudah takbiratul ihram, lalu kita lupa baca niat, kita sholat langsung. Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Sah. Mana niatnya? Dia datang dari kelas, lalu dia beruduk masuk ke masjid, sudah termasuk nih niat. Jangan hentikan sholat gara-gara lupa berniat. Ini tentang niat. Yang kedua, rukun puasa itu adalah menahan al-imsak, menahan haus, lapar, dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sidik, ada yang menyebutnya fajar sodik, fajar sidik. Fajar itu ada dua, yang pertama namanya fajar kizib, yang kedua fajar sidik. Fajar kizib itu kalau ikhwan nanti subuh itu sekitar 15 atau 20 menit sebelum waktu imsak masuk, coba berdiri, lihat ke areal yang agak lapang, ada cahaya, tapi cahaya itu runcing. Itu nama fajar kizib, fajar permulaan, fajar bohongan istilahnya. Itu belum masuk waktu imsak. Kapan masuknya imsak itu? Ketika muncul fajar sidik, yang tadinya seperti gunung lalu kemudian melebar, cahayanya panjang gitu, terangnya panjang. Nah itu masuk waktu imsak, mulai kita berpuasa. Biasanya imsak itu masuk ditandai dengan orang mengumandangkan azan. Artinya ikhwas sekalian, imsak itu adalah ketika masuknya waktu subuh, itu imsak. Tapi kalau kita baca, kita lihat di dalam imsakiyah kita, kan ada imsak, ada subuh, ya kan, ada imsak, ada subuh. Jaraknya biasanya 10 menit, biasanya 10 menit. Jadi itu belum imsak, itu namanya dulu tadbih, peringatan. Jadi ada sejarahnya. Dulu ketika awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, perintah puasa turun di tahun kedua hijrah. Ya, turun Al-Baqarah 183, tepatnya di bulan Sya'ban, hari Isnin waktu itu. Lalu turun perintah puasa, sahabat puasa semuanya. Nah di puasa awal itu ketika makan sahur, sahabat menikmati makan sahur, tiba-tiba Bilal mengumandangkan azan. Bilal azan, sedang asik-asik makan, Bilal azan. Tentu para sahabat terkejut. Peristiwa ini kemudian oleh sahabat disampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi buat solusi, kata Nabi, dipanggilnya dua orang sahabat. Sahabat pertama namanya Abdullah bin Umi Maktum. Matanya nggak bisa melihat, kakinya nggak bisa jalan, rumahnya jauh dari masjid. Lalu Nabi suruh ke dia, wahai Abdullah, azanlah kamu 10 atau 15 menit sebelum Bilal azan. Sebelum Bilal azan. Artinya kalau Abdullah bin Umi Maktum yang azan, berarti waktu imsak belum masuk. Satu. Yang kedua dipanggil lagi Abdullah bin Mas'ud untuk membaca lebih kurang 50 sampai 60 ayat Al-Quran. Maka sahabat apabila mendengar
masih ngaji Abdullah bin Mas'ud, berarti waktu imsak belum masuk. Tapi kalau Bilal sudah azan, kalau sudah azan Bilal apa tuh? Imsak masuk, hentikan makan minum. Nah, termasuk di bulan Ramadan ini, ikhwah sekalian, kalau azan sudah berkumandang, imsak sudah masuk, maka semua yang ada di mulut itu ditelan atau dikeluarkan. Azan, orang udah azan tapi masih ada dalam mulut gitu. Peserta. Yang di dalam mulut ini finalnya, finishing nih Zat. Sedang enak-enaknya gitu. Kira-kira ditelan atau dikeluarkan? Ada kurma mahal, tinggal satu lagi. Kurma Nabi itu harganya mahal, dapat pula kita 2 biji. Makannya pas orang imsak. Makan atau keluarkan? Ya mesti dikeluarkan, nggak boleh ditelan karena imsak sudah. Jadi jangan pakai pendapat lama. Dulu saya masih ingat tuh, dulu waktu kita kecil-kecil, kalau masih azan masih boleh. Kalau masih azan masih boleh. Ada juga pendapat yang mengatakan makan nggak boleh tapi minum boleh. Jadi kedua ada itu salah, nggak ada dalil. Itu namanya qila wa qala. Qila wa qala itu kece orang Yaman, kece-kece amaeng. Jadi nggak ada dalilnya. Jadi kalau sudah imsak, azan dikumandangkan, lalu kemudian apapun yang ada dalam mulut dibuang. Imsak sudah. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Jadi menahan diri mulai dari imsak, ya, mulai dari imsak sampai terbenam matahari, itulah yang disebut dengan menahan. Dari yang membatalkan puasa, bukan minum saja, bukan makan saja, semuanya. Maka hari ini ikhwas sekalian, kalau ada orang yang berpuasa hanya menahan makan dan minum saja, maka jangan heran. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka nggak dapat apa-apa dari puasa itu kecuali hanya haus, lapar saja. Kenapa demikian? Mereka berpuasa dusta jalan terus, mereka berpuasa ghibah. Ini hati-hati, forum ghibah di Ramadan kurangi. Biasanya dulu di zaman sebelum puasa masuk ghibahnya 3 kali sehari, sekarang kurangi. Kalau nggak bisa dihentikan, kalau dihentikan secara totalitas nanti mendemam dia gitu kan. Kurangi dulu, ansur-ansur sedikit-sedikit. Kalau ada majelis-majelis halaqah, dia bukan ghibah lagi isinya, tapi membicarakan tentang ayat-ayat Allah. Kalau ada orang berpuasa ghibah jalan terus, hanya haus dan lapar saja. Maka berupaya kita biar Ramadan kita hari ini betul-betul Ramadan yang direncanakan. Makanya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. Apa kata beliau? Man soma, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan iman wahtisaban. Ihtisab itu artinya penuh dengan perencanaan. Jadi sudah punya rencana. Ya, rencananya itu bukan rencana puasa pertama buka dengan siapa ya, puasa kedua bukan itu perencanaan, tapi dia rencanakan Ramadan pertama itu saya tarawihnya di mana, lalu kemudian lagi khatamnya berapa juz, itu perencanaan. Kalau kita sudah rencanakan dengan baik seperti yang disampaikan oleh Ustazah Sigit beberapa saat yang lalu, kita punya goal ya saja, punya rencana yang insya Allah akan kita diskusikan setiap hari Rabu. Jadi rencana kita itu terimplementasi atau belum? Kalau belum, itulah batu besarnya yang mesti kita siasati dari sekarang. Tujuan kita satu, apa tujuannya? La'allakum la'alla itu istirja, pengharapan. Dengan berpuasa ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi bukan otomatis Ustaz. Udah berpuasa sebulan penuh, udah qiyamul Ramadan,
pasti jadi orang takwa tidak, tapi istirja, mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa. Ikhwati sekalian, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.